Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya, selamat bergabung. Teteh, oke, ini ada yang nanya hukum nih. Ini gak apa-apa ya, Teteh sambil jawab hukum ya. Karena sebetulnya sih Teteh udah lama nih gak ngaji. Jadi kalau ada yang tanya maaf ya jika Teteh agak jawab dulu. Teteh suka ada yang udah Jumatan tapi sholat zuhur, itu gimana ya hukumnya? Oke. Iya Kak, memang suka ada kita melihat yang sudah Jumatan itu suka melakukan sholat zuhur. Itu hukumnya bisa berbeda-beda. Itu hukumnya Kakak Adora Sweet bisa berbeda-beda. Kalau misalkan dilihat di dalam kitab Jam'u Risalatain, Kakak Adora, kalau kita dilihat di dalam kitab Jam'u Risalatain, itu bisa dihukumi wajib, bisa dihukumi sunnah, bahkan bisa dihukumi haram. Nah, jadi itu hukumnya itu tergantung. Misalkan nih Kakak contoh yang hukumnya wajib. Teteh kasih contoh gimana ya yang hukumnya wajib. Contoh yang haram dulu. Misalkan di dalam satu kampung, ini dalam satu kampung Kak Dora. Misalkan di dalam satu kampung diadakan ada 2 Jumatan. Dalam satu kampung ini, misalkan di dalam satu kampung diadakan 2 Jumatan. Nah, sehingga ini gimana nih di dalam satu kampung ini ada 2 Jumatan, maka kita itu merasa ragu gitu ya, merasa ragu nih akan keabsahannya, maka itu hukumnya wajib. Ini yang contoh yang wajib dulu, maka itu hukumnya wajib kita melakukan sholat zuhur lagi. Kalau misalkan contoh dalam satu kampung diadakan 2 Jumatan, kita kan rempan kan Kak Dora ya, aduh ini takut nggak absah nih. Itu adalah contoh yang wajib. Bisa juga misalkan contohnya itu yang sunnah. Yang sunnah itu misalkan di dalam satu kampung diadakan memang ada 2 Jumatan. Tetapi dikarenakan suatu kebutuhan sehingga diadakan 2 Jumatan. Misalkan dikarenakan lokasinya kecil, misalkan masjidnya kecil gitu Kakak Adora. Aduh ini masjidnya kecil sehingga nggak muat di masjid ini, sehingga mengadakan lagi diadakan lagi di masjid yang kedua meskipun di dalam satu kampung. Maka itu hukumnya sunnah. Kita melakukan Jumatan lagi. Kenapa? Karena memang ada ulama yang mengatakan cukup di dalam satu kampung itu 1 Jumatan aja. Ya, ada yang hukumnya haram. Kalau yang hukumnya haram itu Kakak Adora misalkan kalau contohnya haram itu misalkan di satu kampung itu udah jelas ada 1 nih Jumatannya, itu jelas sah kita melakukan Jumatan di sana. Tapi ya nggak tahu kenapa kita udah beres sholat Jumatan kok kita melakukan sholat zuhur lagi. Kalau itu nggak boleh, haram. Karena kan ya emang udah sah sholatnya, kenapa kita harus sholat lagi gitu. Sedekah ke pelaku maksiat boleh nggak Teh? Boleh aja Kak Erwin. Boleh aja Kak Erwin ya. Karena siapa sih orang yang tidak pernah melakukan dosa ya Kak Erwin. Tapi memang sih utamanya ya ini Teteh bicaranya utamanya ya Kak Erwin, kalau kita bisa bersedekah itu bagusnya kita diberikan sedekah itu kepada orang-orang yang soleh, itu lebih baik ya. Karena kalau diberikan kepada orang-orang yang soleh atau diberikan kepada orang-orang yang ahli ilmu, maka otomatis kan nanti rizkinya dipakai untuk ibadah lagi ya. Kalau misalkan dipakai untuk ibadah ya nanti mengalir kepada kita lagi yang memberikannya kan Kak Erwin. Kalau di dalam referensi kitab itu di dalam kitab Majmu bagusnya kalau kita bersedekah lebih diutamakan kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang sholih, apalagi terhadap orang-orang yang ahlul ilmi gitu. Cuman kalau misalkan kita mau bersedekah nih, kasihan banget tetangga aku cukup fakir, cukup miskin, tetapi tetangga aku kelihatan nih gak suka sholat, boleh gak kita bersedekah kepada orang tersebut? Boleh saja, namanya juga kebaikan. Siapa tahu berkah dari kebaikan kita yang selalu memberikan rizki, ada keberkahan bagi orang tersebut sehingga berubah dirinya itu menjadi orang yang lebih baik. Amin ya Kak Erwin. Cuman ada satu catatan Kak Erwin, kalau kita misalkan bersedekah kepada orang maksiat, kalau misalkan kita tahu kalau rizkinya itu adalah untuk digunakan sesuatu hal yang haram, misalkan karena tetangga kita itu pemabuk misalkan, kita udah tahu nih kalau setiap uang yang dikasihkan oleh kita itu suka dibelikan miras misalkan, itu jelas tidak boleh, haram itu. Karena kan ya dengan uang kita sehingga orang tersebut menjadi lebih berdosa. Ya, tapi kalau kita tidak tahu, ya wis nggak apa-apa, ya Kak Erwin. Oke, Teteh kemarin viral suami artis mualaf wafat
tapi bukannya dikubur, malah dikremasi. Cina, itu gimana? Itu agamanya apa Kak Mujid? Mungkin agamanya bukan agama muslim, mungkin Kak Mujid teteh nggak tahu siapa kemarin artis yang mu'alaf baru masuk Islam berarti ya. Siapa itu? Teteh nggak tahu no. Kalau di dalam hukum Islam jelas tidak boleh dong Kak Mujid. Kalau dikremasi itu kan dibakar ya, dibakar, kemudian abunya itu ke laut kan ya, biasanya kan kremasi itu kan seperti itu ya. Kalau di dalam hukum Islam itu jelas tidak boleh. Tidak boleh. Harus dimasukkan ke dalam kubur, ke dalam tanah. Itu pun kalau misalkan kondisinya ada ya, kecuali kalau kecelakaan di laut tidak ketemu ya harus gimana lagi. Kalau dalam hukum Islam kan itu harus jelas dimasukkan ke dalam tanah, dikubur, dan diwajibkan harus menghadap ke arah kiblat. Kalau dikremasi itu kan itu seperti jenazah seperti orang Majusi itu. Seperti orang Majusi kan. Orang-orang Majusi itu kan seperti itu, suka dibakar. Lalu abunya kayak orang India gitu ya, ditabur ya. Itu kalau bisa dilihat di dalam kitab At-Tahwir wa Tanwir, itu jelas tidak boleh. Tidak boleh. Tapi itu gimana itu? Ya kalau yang sudah wafatnya ya tidak bisa gimana kan. Berarti yang salahnya siapa? Ya mungkin itu karena mu'alaf, mungkin Kak Mujid jadi yang ngurusnya itu yang bukan Islam mungkin Kak Mujid ya. Terus gimana lagi dong Kak Mujid ya? Tapi kalau hukum Islam itu jelas gak boleh. Teteh, saya mau ngadain hajatan nih. Boleh nggak nanyain hari baiknya kapan? Ini kayaknya Kak Ansor mau nikahin anaknya ya Kak Ansor. Oke Kak Ansor. Hari Sabtu Minggu katanya Kak Ansor baik nih kata suami Teteh. Kenapa hari Sabtu, hari Minggu baik? Karena kalau hari Minggu biasanya lagi pada libur kerja ya, gitu. Cancer, kalau misalkan kita itu bertanyanya ya, maaf banget. Kalau misalkan kita itu tanyanya kayak ke peramal, misalkan gitu ya, maaf ya. Kalau agak lebih kasar itu misalkan kayak ke dukun gitu. Nah kalau misalkan di dalam referensi kitab, kalau misalkan sampai i'tiqodiyah gitu hati kita bahwa hari itu gitu ya akan menentukan kebaikan itu dari hari itu, maka itu khawatir nanti melenceng akan ke keyakinan kita gitu. Tapi kalau misalkan Kak Ansor hanya sebatas kumpul-kumpul gitu dengan keluarga, ini baiknya bulan apa ya, baiknya hari apa ya, kayaknya Sabtu Minggu nih lebih baik misalkan, karena hari Minggu nih lagi libur nih, biar orang pada datang-datang. Oh baiknya misalkan bulan Syawal nih, karena kebetulan suka kumpul nih, misalkan keluarga bisa kumpul semuanya. Kalau hanya sebatas itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita kayak nanya-nanya misalkan kayak ke peramal gitu ya, seperti itu. Kalau sampai melencengkan ke tauhidan kita itu yang harus diwaspadai. Meskipun ada di dalam beberapa referensi kitab ada juga hari-hari yang baik yang bisa kita ikuti. Tetapi yang ditekankan itu berarti Kakak Ansor, ya intinya secara hakikatnya Allah lah yang memberikan kebaikan hari itu. Ini ada nanya lagi hukum nih. Teteh banyak yang main judol, punya hutang hingga bunuh diri. Astagfirullah, Masya Allah. Apakah itu hutangnya wajib dibayar ahli waris? Masya Allah. Ini ya memang itu sekarang nih kayaknya udah ilegal aja ini ya. Yang judi online itu jelas hukumnya haram banget ya. Itu bener, ini udah sangat meresahkan sekali. Teteh kemarin lihat di apa itu ya, lihat di TikTok itu Masya Allah, itu pemutaran uang yang judi online itu Masya Allah. Teteh lihat itu sudah triliunan loh, sudah triliunan itu Kak Ujang, udah triliunan itu, bukan dari ratusan miliar lagi. Teteh pernah lihat kemarin beberapa hari ke belakang itu di salah satu bisnis itu, sekarang itu pemutaran uang di judol itu sekarang udah triliunan. Itu bahkan sekarang udah masuk bukan di kelas bawah, udah masuk di kelas menengah, itu yang judol itu seperti itu. Naudzubillah, misalkan sampai bunuh diri kemudian meninggalkan hutang, apakah itu hutangnya wajib dibayar oleh ahli waris? Tidak wajib gitu. Tetapi kalau misalkan keluarganya sayang, maka itu hukumnya sunnah gitu. Jadi
Kalau misalkan ada waris, ya silahkan dibayar dulu pakai harta warisannya, itu Kakak Ujang. Tapi kalau misalkan ketika meninggal sudah tidak mempunyai harta sama sekali, kita sebagai ahli keluarganya tidak diwajibkan kok untuk membayar hutangnya. Tetapi kalau misalkan kita punya rizkinya, kita sayang kepada keluarga kita yang sudah meninggal, itu hukumnya sunnah. Silahkan kita untuk membayar hutang-hutang orang tersebut gitu ya. Jadi tidak wajib Kak, itu hukumnya sunnah ya. Itu ada di dalam kitab apa itu? Jami'ul Ahkam kalau tidak salah. Oke, Kakak Arjun. Oke. Aduh ini Teteh kayaknya nggak lama lagi nih live-nya nih ya. Udah agak lapar nih. Teteh kasih waktu sekitar 10 menitan lagi ya Kakak. Jadi kalau misalkan Kakak pengen masih bertanya tentang kopinya, monggo Kak. Teteh kasih waktu sekitar 10 menitan lagi ya Kak. Teteh kalau istri masih iddah, lalu suaminya langsung menjimaknya, apakah boleh? Oke. Oke, ini kebetulan kemarin juga ada ini sama nih yang bertanya seperti ini Kak Asep nih. Jadi ini yang dimaksud sama Kakak Asep itu masih talak 1, talak 2 ya Kakak Asep. Karena kan kalau talak 3 itu kan jelas. Maka mantan istri kita itu kan harus ada mukhalid dulu ya, harus nikah dulu sama laki-laki yang lain. Itu pun kalau cerai maka boleh, atau meninggal suaminya maka boleh kan kita ditikahi lagi. Berarti ini yang dimaksud oleh kakak itu adalah mungkin talak 1 atau talak 2. Nah kalau di dalam masa iddah mungkin maksud pertanyaan kakak ini sang suaminya ujuk-ujuk misalkan gitu ya, ujuk-ujuk misalkan melakukan ibadah nih gitu ya, melakukannya ibadah lah, melakukan jima lah, maksudnya seperti itu. Nah itu ada ikhtilafiyah Kak, ada perbedaan pendapat ulama. Kalau yang disampaikan oleh madhab Imam Asy-Syafi'i itu tidak boleh Kak, itu tidak boleh kalau misalkan ujuk-ujuk melakukan hal itu. Karena kalau menurut madhab Imam Syafi'i, karena rujuk itu termasuk kepada akad, jadi harus ada diucapkan seperti itu, harus ada diucapkan dulu. Karena kalau misalkan dilihat di dalam kitab Fiqhul Islami, maka rukun rujuk itu kan ada 3. Yang pertama itu kan harus ada orang yang merujuk dulu Kak, jadi harus ada dari suaminya dulu kan, harus ada dari suaminya dulu. Kemudian kedua tentu harus ada istrinya, dan yang ketiga itu harus ada sighat, jadi harus ada ucapannya gitu, ada ucapan lafadz rujuknya misalkan gitu. Jadi kalau misalkan ada ucapan gini, kata ini sang suaminya ini, istriku misalkan gitu ya, Neng gitu ya, aku ingin kembali lagi merujukmu misalkan, kata istrinya boleh ya, berarti ada ucapan kan, itu udah lanjut gitu. Jadi tidak perlu akad lagi, tidak perlu, karena kan masih di dalam masa iddah. Kecuali kalau udah keluar dari masa iddah, ya jelas lah itu harus ijab qabul lagi, kayak kita nikah gitu, ijab qabul lagi. Nah begitu kakak. Tetapi meskipun ada satu ulama lagi yang mengatakan bahwa rujuk itu bisa juga tidak dengan ucapan, bisa juga dengan perilaku. Nah salah satunya adalah dengan yaitu Kak, dengan melakukan jima itu sudah termasuk ke dalam rujuk ya. Karena kalau kita dipikir secara logis ya kayaknya gak mungkin deh kalau kita misalkan ujuk-ujuk langsung ibadah gitu ya, kan lagi ngambek-ngambek misalkan ya, biasanya kan akan ada ucapan-ucapan dulu yang keluar seperti itu ya. Begitu deh. Aduh ini teteh belum makan, udah lapar nih. Iddah ninggal suami berapa lama Kak? 4 bulan 10 hari Kak. Oke Kakak, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.